Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu materi inti daripada materi mata kuliah hukum pidana. Dan pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Menurut Ruslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Diperhatikan di sini ada frase celaan yang objektif. Celaan yang objektif ini sesungguhnya berkaitan dengan bahwa suatu perbuatan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Sementara subjektif di sini berkaitan dengan aspek pelakunya yang dapat memenuhi syarat terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Sementara bagaimana dengan syarat seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana, yaitu pertama dilihat dari 4 unsur yang ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, itu unsur pertama. Unsur yang kedua, ada kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Dan yang keempat, tidak ada alasan pemaaf. Dan selanjutnya, batasan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban menurut Van Hammel ialah terkait dengan makna. Yang pertama, mampu mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri. Yang kedua, mampu sadar bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Yang ketiga ialah mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dan bagaimana pendapat para ahli terkait dengan pertanggungjawaban pidana? Kita dapat rujukan dari pendapat Simons, Van Hammel, dan Pompe. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya, dapat dibenarkan. Selanjutnya, dikatakan oleh beliau seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila pertama, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Yang kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat secara sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Yang kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, ialah mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Bagaimana menurut Pompe? Pompe mengurai pertanggungjawaban pidana, yaitu terkait dengan kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya, serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya, yaitu tentang makna dan akibat tingkah lakunya. Sebagai inti pokok, maka kita boleh rujukan dari apa yang diuraikan oleh Prof. Edi Hiaris, bagaimana dikutip dari bukunya. Beliau menyimpulkan konsep pertanggungjawaban pidana oleh Simons itu sekiranya terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama keadaan psikis atau jiwa seseorang, dan yang kedua hubungan antara psikis dan perbuatan yang dilakukan. Sementara pertanggungjawaban pidana oleh Vos itu terkait dengan 3 hal, yaitu pertama, perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
Yang kedua, hasil perbuatan yang dapat dicelakan kepada pelaku. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela secara hukum. Demikianlah kita sudah membahas tentang materi pertanggungjawaban pidana yang diambil dari ketiga buku ini. Dan sekiranya kita dapat memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi yang sementara mempelajari mata kuliah hukum pidana.